Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di podcast kesehatan Dinas Kesehatan Barito Kuala. Salam sehat. Saya Muhammad Fikro Solihin, koordinator promosi kesehatan di UPTT Puskesmas Marabahan. Hari ini kami akan membawakan tema kenali TBC dan cegah penularannya. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya, koordinator TB dari Puskesmas Marabahan. Silahkan Bu, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Fatima, saya perawat dari PT Puskesmas Marabahan. Saya sebagai pengelola program TBC di Puskesmas Marabahan. Alhamdulillah hari ini bisa berhadir di sini. Terima kasih atas undangannya. Sambil sharing-sharing aja ya masa tentang TBC serta pencegahannya. Oke. Sebelum mulai, masyarakat ini kan belum banyak tahu tentang TBC. TBC itu apa sih sebenarnya? TBC itu penyakit penular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Biasanya itu menyerang paru-paru, tetapi bukan hanya paru-paru, tetapi bisa juga pada organ lainnya. Nah, kalau biasanya masyarakat itu taunya biasanya salah satu tanda gejalanya adalah batuk lama serta disertai darah. Jadi nggak hanya paru-paru aja ternyata bisa terkena lah. Bisa juga dari menyerang tulang ya katanya, kelenjar getah bening ya. Kelenjar getah bening, selain itu pokoknya selain kuku dan rambut biasanya. Kalau kalau orang masyarakat kan tahu katanya dari udara ya. Apakah dari udara aja? Kalau penularannya itu biasanya melalui udara, yaitu lewat dari penderita TBC dari batuk atau bersin serta berbicara, menularnya itu melalui droplet air liurnya. Kalau gejala-gejalanya biasanya apa aja? Gejala-gejalanya yang pertama biasanya batuk lebih dari 2 minggu, demam lebih dari 2 minggu juga. Selain itu nafsu makan menurun, berat badan menurun, serta disertai keringat dingin pada malam hari. Dan juga biasanya disertai nyeri dada pada saat batuk. Kadang kan masyarakat itu kan biasanya kalau bahasa Banjarnya batuk biasa aja jar. Kalau bawa batuk batuk ya batuk kita tuh sebagai masyarakat mengenalinya sebenarnya yang lebih spesifiknya. Biasanya tuh kalau batuknya itu yang pasti lebih dari 2 minggu. Iya. Bisa juga disertai bercak darah pada dahaknya. Iya. Nah, apalagi disertai demam atau keringat dingin di waktu malam. Nah, itu merupakan tanda-tanda dari TBC. Berarti kalau batuk darah tuh langsung aja periksakannya, jangan ditunggu-tunggu. Benar, harus segera ke puskesmas atau ke pasien-pasien terdekat supaya bisa mendapatkan screening serta deteksi dini lebih cepat. Kalau pengobatannya tuh apa aja misalnya? Pengobatannya itu biasanya berlangsung selama 6 bulan. Itu terbagi 2 tahap. Yang 2 bulan pertama itu tahap intensif, 4 bulan selanjutnya ada tahap lanjutan. Nah, itu harus sampai tuntas. Tidak boleh di tengah jalan tiba-tiba putus atau karena sudah merasa sehat, sudah tidak ada keluhan, tetapi tetap harus sampai 6 bulan, harus sampai tuntas. Oke. Kalau pengobatan itu obat aja kah atau ada perubahan untuk gaya hidupnya? Nah, ya betul. Kalau pengobatan itu harus dibarengi dengan gaya hidup juga, seperti harus menerapkan PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu memahami tentang etika batuk, karena kan TBC ini menular. Jadi setiap penderita TBC harus memahami tentang etika batuk. Etika batuk itu diantaranya seperti menutup mulut dan hidung dengan menggunakan sapu tangan atau tisu pada saat batuk. Selanjutnya membuang tisu yang sudah digunakan. Yang ketiga, mencuci tangan selama kurang lebih 20 detik. Serta menjaga jarak untuk sementara. Karena kan bisa terjadi penularan terlalu dekat apabila tidak menggunakan masker. Misalnya ya ada satu di rumah tuh orangnya kena TB, apakah kemungkinan lain tuh bisa terjangkit juga? Ya, kemungkinan bisa terjangkit. Apalagi kan yang satu rumah atau satu tempat kerja itu lebih besar peluangnya terjadi penularan. Ini kalau misalnya bapaknya biasanya kena TBC nih harus satu rumah. Biasanya kami dari program TBC ada kegiatan investigasi kontak
yang dimana kami akan kunjungan ke rumah pasien penderita TBC untuk melakukan screening pada keluarga. Misalnya memang ada keluhan atau gejala yang sama dengan penderita yang satu rumah, biasanya kami lakukan screening. Selanjutnya ada penentuan diagnosa melalui cek dahak ataupun ronsen. Tetapi bagi keluarga serumah yang tidak ada gejala, biasanya kami juga mau screening. Yang kedua, sekarang ini ada terapi pencegahan. Iya. Nah, itu untuk mencegah terjadi penularan. Jadi yang satu rumah yang tidak ada gejala, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan lain-lainnya, apabila memenuhi kriteria untuk diberikan terapi pencegahan, maka akan diberikan. Kalau orang yang merokok tuh katanya rentan kena TB, itu benar nggak? Merokok, ya betul, rentan karena mungkin karena sudah merokok itu kan paru-parunya sudah lemah ya. Jadi selain itu apa nih, sistem imun juga. Jadi kan kalau tertular dari penderita TBC yang aktif dan tidak berobat, itu jauh lebih rentan. Itu makanya jangan merokok sebenarnya intinya. Benar, jadi rokok ya. Ini segmen berikutnya kita mitos dan fakta. Iya. TBC adalah penyakit keturunan, mitos atau fakta? Bukan, mitos. Jadi kalau TBC ini bukan penyakit keturunan, tapi penyakit menular. Yang artinya itu dari orang-orang sekitar kita mungkin yang ada yang terkena TBC tetapi tidak berobat, itu bisa menularkan dengan orang-orang lain sekitarnya yang sehat. Apalagi kan yang rentan terkena TBC ini adalah anak-anak di bawah 5 tahun yang sistem imunnya masih kurang sempurna, lalu orang tua, lansia, itu lebih rentan. Jadi mitos kalau penyakit keturunan. Iya, benar. Bagi gaya hidupnya pun nggak sehat kan, bisa rentan. Terus TBC tidak bisa disembuhkan katanya, mitos atau fakta? Mitos. Iya. TBC kan sekarang ada pengobatannya ya. Pengobatannya itu minimal 6 bulan. Jadi harus tuntas, harus selesai. Sehingga kuman-kumannya itu benar-benar tuntas ya. Karena diobati sampai 6 bulan, tidak boleh putus ya. Nah, terus yang ketiga, jika sudah merasa sehat, obat dihentikan. Nah, itu kan tadi, tidak boleh ya. Harus tuntas selama 6 bulan. Karena memang obat TBC ini ada beberapa efek samping mungkin ya pada pasien itu yang agak sedikit berat. Jadi mungkin kadang pasien karena tidak ada gejala lagi lalu berpikir untuk berhenti, padahal kan kalau dari aturan tidak boleh sama sekali, harus selesai sampai 6 bulan. Karena kan biasanya stigma di masyarakat tuh kalau sudah sehat nggak ada gejala, obatnya masih banyak, nggak diteruskan obatnya. Sebenarnya kan masih ada bakteri apa yang tuntas. TBC hanya menyerang paru-paru katanya. Nah, tidak benar. TBC bisa ada TBC tulang, TBC pada kelenjar. Jadi tidak hanya pada paru-paru. Biasanya itu kecuali kuku dan rambut biasanya. Selain organ itu bisa terkena. Terus TBC hanya menyerang pada orang dewasa. Nah, itu tidak benar. Jadi pada anak-anak TBC juga bisa menyerang pada anak-anak, terutama anak-anak di bawah 5 tahun. Nah, gejalanya itu pada anak-anak biasanya tidak signifikan tidak pada sama kayak dewasa ya. Kalau dewasa kan sudah pasti ya batuk lebih dari 2 minggu, ada demam, meriang, pasti berat badan menurun, karena nafsu makan tidak bagus. Tapi kalau pada anak-anak itu biasanya lebih kelihatan tuh berat badan, susah naik. Kira orang cacingan gitu lah, ternyata TBC. Jadi makanya kan kalau pada anak-anak biasa di screening, ada scoring, ada pemeriksaan mantok dan hasil ronsen biasanya. Batuk lebih dari 2 minggu harus diperiksa. Ya, fakta. Betul sekali. Batuk lebih dari 2 minggu atau batuknya itu bisa juga kayak berulang. Jadi misalnya batuk nih seminggu, kemudian minggu depan kambuh lagi. Itu bisa juga ada kemungkinan karena beberapa pasien ulun kayak gitu bisa ternyata dikira kan batuk tuh
tuh sembuh, kira nggak apa-apa, seminggu lagi ada lagi. Tapi kalau dari tanda gejala yang pasti memang biasanya batuknya lebih dari 2 minggu. Terus TBC bisa menyerang siapa saja. Ya Ini betul, fakta. betul sekali, fakta. Tidak hanya menyerang orang dewasa, tetapi pada anak-anak, pada juga lansia. Pasien TB harus dijauhi. Nah itu karena stigma masyarakatnya ya kan, kira sebenarnya kalau dijauhi itu tidak benar juga ya. Iya. Karena kan biasanya kalau pasien-pasien TB yang sudah berobat kan kami beri edukasi kan selama pengobatan atau selama berkumpul atau bersosialisasi menggunakan masker, menerapkan PHBS lah. Jadi istilahnya untuk mencegah penularan pada sesama. Iya. Kasihan ya. Sebenarnya kalau dijauhin jangan ya batuk ya. Jangan batuk batuk ya. Apalagi kan pasien TBC ini perlu dimotivasi Iya. untuk minum obat, karena pengobatan ini lama, ada sebentar. Ya. Terus menutup mulut saat batuk membantu mencegah penularan. Ya fakta. Ya itu salah satu dari etika batuk kan. Kalau menutup mulut dan hidung, jadi menggunakan sapu tangan atau tisu. Kalau misalnya batuk tidak ada sapu tangan atau tisu, bisa menggunakan lengan dalam ini untuk mencegah penularan. Terus TBC bisa dicegah. Ya. Fakta. Tadi bisa dicegah fakta, betul. Melalui pola hidup tadi kan PHBS ya. Selain itu memahami etika batuk, apalagi lalu pada keadaan rumah supaya ventilasinya bagus, jendela-jendela dibuka ya kan, supaya kuman-kumannya mati karena kena sinar matahari. Terus nih kita ada pertanyaan dari masyarakat, apakah TBC bisa menular melalui makanan katanya? Nah, tidak. Kalau TBC itu menularnya melalui udara tadi. Dari udara. Dari penderita TBC yang batuk, bersin atau berbicara, yang menularkannya melalui droplet tadi. Jadi kan sebenarnya nggak apa-apa kayak minum atau dekat sama orang yang TBC lah sebenarnya, tapi tapi harus hati-hati lah, masker lah ya. Pasien TBC itu apakah harus diisolasi orangnya? Tidak selalu, asalkan pasiennya tadilah melakukan pengobatan 6 bulan secara disiplin dan teratur, lalu menerapkan etika batuk, dan yang paling penting itu menggunakan masker apabila bersosialisasi dengan orang lain. TBC bisa dicegah, jadi sudah bisa dicegah melalui penerapan PHBS, lalu etika batuk. Selanjutnya apabila batuk tadi harus periksa ke puskesmas atau fasilitas terdekat. Kebersihan di rumah juga bisa dibersih, jangan sampai kotor di rumah, lembab ya. Ya betul. Kalau rumahnya lembab kenapa itu bakteri lebih mudah hidup di situ. Kalau dari kita dengarkan tadi berarti TBC itu sebenarnya penyakit menular yang bisa dicegah sebenarnya dari gaya hidup, dari cara kebersihan kita di sehari-hari ya kan. Tapi memang harus memang hidup sehat ya sebenarnya, harus bisa menjaga kesehatan, PHBS-nya harus jalan, olahraga yang teratur. Lagi kayak yang kalau yang merokok sih ya agak bahaya sebenarnya ya, makanya kalau makanya kalau merokok ya kurangi lah, merokok ya. Mungkin sekian dari kami dari Puskesmas Marabahan. Semoga TBC ini sebenarnya penyakitnya bisa disembuhkan sebenarnya, tapi balik lagi ke masyarakat, patuh nggak dari cara meminum obatnya sama tentang menjaga kesehatannya. Bu Fatimah, terima kasih. Hari ini semoga informasi yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Barito Kuala. Semoga TB ini jangan sampai memakan korban lah yang banyak di Barito Kuala ya kan. Supaya tidak ada korban jiwa lah. Tapi ada yang meninggal TB ini ada loh. Ada yang meninggal. Terutama tuh pada pasien-pasien yang komorbid, disertai penyakit penyerta seperti diabetes. Iya itu. Lebih lebih lambat penyembuhannya karena harus gula darah
darahnya harus stabil. Oke. Hari ini pembahasannya alhamdulillah sangat inovatif dan berguna sekali untuk kita semua. Mungkin sekian dari kami. Saya Muhammad Fikro Solihin sama Ibu. Saya Nur Fatimah. Sampai jumpa lagi di podcast kesehatan Dinas Kesehatan Barito Kuala. Salam sehat.